Eksponen ini juga ada hafalannya. Nanti di sini ada sekitar 10 sifat eksponen. Yang pertama perlu kita cermatin dulu bahwa eksponen itu adalah bentuk pangkat. Dimana kalau kita punya A dipangkatkan N, itu artinya A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. N-nya ngikutin. Kalau misalnya di sini 7, A pangkat 7, itu berarti A-nya ada 7 ya. A kali A kali A kali A kali A kali A. 2, 3, 4, 5, 6 kurang 1, 7. Nah, ini artinya A pangkat 7. Oke. Nah, A sendiri disebut bilangan pokok atau basisnya, bilangan basis. Dan N itu disebut bilangan pangkat atau disebutnya indeksnya. Terus nanti kalau misalnya ada, ini saya hapus dulu biar nggak mengkecak. Jadi kalau misalnya nanti ada A pangkat P kali A pangkat Q itu sama dengan A pangkat P tambah Q. Kenapa bisa begitu? Ini misalnya di sini ada A pangkat 3 dikalikan A pangkat 2. Kalau mau kita jabarkan A pangkat 3 itu kan sama aja A kali A kali A. Yang A pangkat 2 itu sama dengan A kali A. Sehingga dia jadi A pangkat 5. Iya, betul. A pangkat 5. Atau cara gampangnya, kalau ada A pangkat P dikalikan A pangkat Q itu sama dengan A pangkat P tambah Q. Dengan syarat ya, bilangan pokoknya sama atau dia sama-sama A. Kalau yang sini misalnya bukan A, di sini jadi B, maka ini sudah beda nanti. Beda sifat ya, ini sudah tidak bisa. Terus bagaimana? Ya, harus dihitung satu-satu berarti karena bilangan pokoknya beda. Oh, Ini misalnya di sini ada 2 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 2. Ini kan nggak bisa jadi 2 pangkat 5 atau 3 pangkat 5. Maka di sini ya udah dihitung satu-satu. Yang ini 8, yang ini 9. Tuh. Dan seterusnya. mati. Nah, terus kalau pembagian ini kan perkalian. Bilangan berpangkat dikalikan. Nah, kalau dibagi, itu berarti nanti pangkatnya dikurang. Ini kan ditambah, kalau ini dikurang. Jadi ini kalau dibagi, itu ilustrasinya. Ini A kali A kali A dibagi A kali A. Ini kan bisa disederhanakan karena dia bentuknya perkalian. Jadi ini bisa kita coret. Hilang, hilang. Yang ini juga hilang. Jadi tinggal A pangkat 1. Atau kalau mau langsung jadi A pangkat 3 dikurangi 2. Sama kan A pangkat 1? Oh iya. Ya kan? Mm-mm. Nah, itu sifat umum eksponen yang kedua. Kalau dikali basis dengan pangkat, maaf, bilangan berpangkat dengan basis yang sama dikalikan dengan bilangan berpangkat dengan basis yang sama seperti sebelumnya itu dijumlah. Kalau dibagi berarti dikurang. Kurang. Oke. Kemudian yang sifat yang ketiga, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Berapapun nilai A-nya, kecuali A sama dengan 0. Kalau A sama dengan 0, itu tidak bisa kita simpulkan dia sama dengan 1 ya. Mhm. Kalau misalnya ada min 5 pangkat 0, berarti hasilnya 1. Min 1 juta pangkat 0, hasilnya juga 1. 100.000 pangkat 0, hasilnya juga 1. Betul. Nah,
Bagaimana dengan satu per A pangkat P? Satu per A pangkat P itu bisa jadi A pangkat negatif P karena kalau misalnya kita tulis di sini A-nya yang atas pembagian ya, A kali A kali A kali A per A kuadrat, balik. Misalnya gini. Jadi di sini kan jadinya, Oh, oke, jadi kan ini sebenarnya bisa kita tulis jadi A pangkat 2 dibagi A pangkat negatif, hmm. A pangkat 4 ya. A Iya, pangkat 4. Jadi kalau kita mau pakai sifat yang kedua yang ini, berarti ini sama dengan A pangkat 2 kurangi 4. kita Sama dengan A pangkat negatif gitu. 2. Padahal kalau kita sederhanakan yang ini, hilang, 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 sama dengan 1 per A pangkat 2. Sehingga 1 per A pangkat 2 itu sama dengan A pangkat negatif 2. Masuk akal nggak? Masuk. Masuk ya. Mm-mm. Oke, masuk akal. Jadi ini nggak perlu dihafalkan karena ya itu Nah, kayaknya kita sama ya, tipenya bukan orang yang suka menghafal. betul. Yang transformasi geometri itu saya masih nyari cara gimana sih caranya biar nggak usah ngapalin gitu. Oke, Betul nah ya. selanjutnya kalau untuk yang pangkat dipangkatkan, yang sifat kelima, A pangkat P kali Q ini ilustrasinya kayak gini. A pangkat 2 terus dipangkatkan 3. Berarti kan ini sama dengan A pangkat 2 kali A pangkat 2 kali A pangkat 2. Sama dengan, kalau kita lihat sifat yang pertama, bisa kita gunakan di sini, dia jadi A pangkat 2 tambah 2 tambah 2 pangkat 6. Atau sama aja A pangkat 2 kali 3. Karena kan ini penjumlahan berulang ya. Kalau Oh, penjumlahan berulang kan bisa kita rubah ke bentuk perkalian. Oke? oke. Yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Enggak ya? Oke. Nah, untuk yang bagian kanan ini sebenarnya em, Tidak penting. cuman kayak apa namanya mengelompokkan aja. Hmm, Ini sama ini dikelompokkan dipangkatkan sama P. A sama B dikelompokkan dipangkatkan sama P. Nah, yang ini yang beda ya. oh, 1 per P itu sama dengan akar P per akar pangkat P dari A. bagaimana itu? Yang ini kalau ada 5 pangkat 1/3 itu bisa kita tulis jadi akar pangkat 3 dari 5. Nah, Hmm, terus yang ini, kalau ada 5
pangkat 3 per 4 itu sama aja kita tulis sebagai akar pangkat 4 dari 5 pangkat 3. Hmm. Kalau misalnya kita balik, akar pangkat 7 dari 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 3 per 7. Ya, Hmm. ada yang mau ditanyakan dulu? Hmm. Oke, sudah. Oke, siap ya. Nah, terus yang sifat terakhir, Hmm. di sini yang A pangkat akar pangkat P dari A itu kan bisa ditulis jadi A pangkat 1 per P. Terus dia diakar lagi sama Q. Jadi kan di sini jadi A pangkat 1 per PQ. A, pang, A, A pangkat 1 per PQ itu kan sama dengan A akar dari PQ dari akar pangkat PQ dari A. Hmm. Cuma dibalik-balik Hmm. Hmm. yang ini. Tapi yang terakhir ini jarang keluar sih. Yang sering digunakan itu Oke. yang ini, yang 7 sifat. Yang 7 sifat ini yang sering digunakan. Oh. Yang enggak juga sih. Yang ini juga digunakan sih, tapi jarang. Kalau yang terakhir ini jarang sekali, hampir tidak pernah digunakan. Tapi ya buat jaga-jaga di pahami aja. Oke, untuk akar-akar ini masih banyak materinya ya. Hmm. Nanti kita bahas lebih lanjut. Di sini nanti ada merasionalkan bentuk akar juga. Nah, ini ada sifat-sifatnya dari eksponen itu tadi. Persamaan eksponen, ada persamaan eksponen, ada